Melanjutkan cerita sebelumnya. Wang Lin terus turun melalui kabut di makam kuno, menggunakan perasaan ilahinya untuk menghindari berbagai binatang aneh yang berkeliaran di dalamnya. Tujuannya adalah lapisan kedua terakhir, tempat ia sebelumnya merasakan aura yang sangat menakutkan. Setelah memikirkan berbagai petunjuk, Wang Lin semakin yakin bahwa aura tersebut berasal dari kartu truf terkuat penguasa surgawi 7 warna, yaitu boneka Yi Si. Wang Lin menyadari bahwa setelah memasuki inti gua, ia telah melakukan pengorbanan sesuai metode yang ditinggalkan penguasa surgawi 7 warna. Setiap pengorbanan membuat hubungan misteriusnya dengan sesuatu di dalam makam semakin kuat. Karena sudah membunuh banyak orang sebagai korban, ia kini sekitar 80% yakin bahwa aura yang dirasakannya memang milik Yi Si. Berdasarkan ingatan dari jiwa ketiganya, Wang Lin menduga bahwa tujuan sebenarnya makam kuno adalah memelihara dan menyempurnakan boneka Yi Si. Setelah penguasa surgawi 7 warna membunuh Ye Mo, ia kemungkinan menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan Ye Mo untuk menyelesaikan boneka tersebut. Semakin Wang Lin mendekati lapisan berikutnya, kabut semakin tipis hingga tanah hitam terlihat. Tanah itu sangat luas dan dipenuhi tumbuhan hitam menyerupai ganggang. Ganggang tersebut terus bergoyang dan mengeluarkan gas hitam. Tidak ada matahari, tetapi cahaya hantu dari tumbuhan itu cukup untuk menerangi wilayah tersebut. Tempat itu sangat sunyi, sehingga Wang Lin semakin berhati-hati karena ia mengetahui bahwa makam kuno penuh dengan bahaya tersembunyi. Setelah terbang sekitar setengah batang dupa, Wang Lin melihat sebuah area kosong berjarak lebih dari 100.000 kaki. Di tengahnya terdapat susunan transfer kuno yang telah ada entah berapa lama, tetapi masih berfungsi dan memancarkan cahaya hantu. Ketika Wang Lin mendekatinya, terdengar raungan yang mengguncang langit dan bumi dari susunan tersebut. Aura yang terkandung di dalam raungan membuat jantung Wang Lin bergetar. Ganggang hitam di sekelilingnya bergoyang hebat, mengeluarkan sejumlah besar gas hitam, sementara tanah bergerak seperti gelombang. Setelah raungan mereda, Wang Lin merenung dan menyimpulkan bahwa jika dugaannya mengenai Yi Si benar, memasuki formasi itu bukan hanya tidak terlalu berbahaya, tetapi justru mungkin menjadi kesempatan besar baginya. Karena itu, Wang Lin akhirnya memasuki susunan transfer kuno. Formasi segera aktif dan cahaya hantu menyebar sangat jauh hingga menembus kabut. Cahaya tersebut dilihat oleh selir ketiga, yang sedang bergerak melalui kabut. Meskipun tidak mengetahui lokasi persis Wang Lin, ia tahu arah keberadaannya. Setelah melihat cahaya dari formasi, ia mengikuti sumbernya dan akhirnya menemukan susunan transfer kuno. Setelah lama ragu karena mengetahui bahaya makam kuno, selir ketiga akhirnya menguatkan hati dan memasuki formasi. Di lapisan kedua terakhir, kabut jauh lebih tipis dibandingkan lapisan sebelumnya, tetapi seluruh wilayah diterangi cahaya merah seperti darah. Dari dalam kabut kadang muncul raungan dan sepasang mata merah yang mengawasi Wang Lin. Namun, karena aura dao kuno yang kuat dari tubuh Wang Lin, binatang-binatang tersebut tidak berani mendekatinya. Saat Wang Lin terus maju, sebuah raungan yang jauh lebih dahsyat kembali terdengar. Suaranya mengguncang seluruh lapisan hingga seolah-olah dunia akan runtuh. Wang Lin langsung dihantam kekuatan yang terkandung dalam raungan tersebut dan terdorong sekitar 1000 kaki. Pikirannya ikut terguncang dan ia hampir mengalami luka. Namun, bukannya mundur, Wang Lin justru semakin yakin bahwa sumber suara tersebut adalah Yi Si. Ia membayangkan betapa besar keuntungan yang akan diperolehnya jika benar-benar dapat mengendalikan boneka mengerikan itu. Wang Lin terus mendekati sumber raungan, hingga akhirnya melihat sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, dan diselimuti kabut merah. Ketika ia mendekat, kabut merah di sekitar gunung bergerak dan membentuk kepala raksasa yang botak dan samar. Kepala tersebut membuka mulut dan mengeluarkan raungan dahsyat. Wang Lin segera membentuk segel dan menggunakan esensinya serta kekuatan dao kuno untuk menahan raungan. Meskipun jaraknya sudah mencapai ratusan ribu kaki, kekuatan raungan tetap sangat mengerikan. Esensinya terpukul kembali ke tubuh, tubuhnya terdorong sekitar 10.000 kaki, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah raungan berhenti, kepala yang terbentuk dari kabut merah kembali melebur ke gunung. Melalui hubungan misterius yang terbentuk dari pengorbanan sebelumnya, Wang Lin akhirnya memastikan sepenuhnya bahwa sosok tersebut adalah Yi Si. Namun, ia juga menyadari masalah besar. Jumlah korban yang telah dipersembahkannya masih belum cukup untuk mengendalikan Yi Si. Ia membutuhkan setidaknya satu kultivator yang lebih kuat untuk dijadikan pengorbanan berikutnya. Ketika Wang Lin sedang memikirkan hal itu, ia merasakan kedatangan seseorang dan segera menyembunyikan dirinya. Tidak lama kemudian, selir ketiga muncul menggunakan sebuah pintu emas raksasa. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya.
Ia juga sangat ketakutan setelah merasakan kekuatan yang berasal dari gunung tersebut. Selir ketiga kemudian memanggil Wang Lin dan menyatakan bahwa ia tidak berniat jahat. Karena Wang Lin pernah membantunya di dalam makam kuno, kali ini ia ingin membalas dengan membantunya. Namun, Wang Lin tidak langsung muncul. Ketika selir ketiga hendak pergi setelah tidak mendapat jawaban, Yi Si kembali mengeluarkan raungan. Gelombang suara itu menyebabkan dunia berubah warna, bumi bergetar, dan ruang di udara terdistorsi. Selir ketiga segera menggigit ujung lidahnya dan menggunakan darahnya untuk memperkuat pintu emas. Namun satu pintu tidak mampu menahan raungan tersebut dan segera hancur. Ia kemudian memanggil 4 pintu emas tambahan, tetapi keempatnya juga dihancurkan satu persatu. Dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pintu-pintu tersebut, selir ketiga berhasil mundur lebih dari 10.000 kaki. Saat ia hendak menggunakan mantra lain untuk menahan sisa gelombang kejut, Wang Lin akhirnya muncul di hadapannya. Ia mengangkat tangan dan menahan gelombang kejut secara langsung dengan tubuhnya. Kekuatan fisiknya saat ini cukup kuat untuk menghadapi gelombang tersebut. Selir ketiga terkejut sekaligus gembira melihat Wang Lin, tetapi segera menyembunyikan reaksinya. Ia kembali mengatakan bahwa dirinya ingin membantunya. Wang Lin tetap dingin dan mengatakan bahwa tempat ini terlalu berbahaya sehingga selir ketiga seharusnya pergi. Wang Lin kemudian bersiap meninggalkannya, karena ia masih harus mencari jiwa seorang kultivator kuat untuk dijadikan korban, agar hubungannya dengan Yi Si semakin kuat dan ia memiliki kesempatan untuk mengendalikan boneka tersebut. Namun selir ketiga tidak menyerah. Ia menunjukkan untayan manik-manik emas yang diberikan oleh gurunya. Manik-manik tersebut memiliki kemampuan untuk berubah menjadi 7 pintu emas. Menurut selir ketiga, jika Wang Lin benar-benar ingin memasuki gunung tempat Yi Si berada, harta tersebut dapat membantunya menghadapi kekuatan mengerikan Yi Si. Wang Lin berhenti dan menatap selir ketiga. Dari tatapan matanya, Wang Lin melihat bahwa keseriusan dan ketekunannya benar-benar tulus. Dengan kebijaksanaannya, Wang Lin dapat memastikan bahwa wanita itu memang ingin membantunya, bukan memiliki maksud tersembunyi. Ia juga mengingat bahwa mereka pernah saling membantu ketika berada di makam kuno. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menanyakan apa yang diinginkan selir ketiga sebagai imbalan. Namun selir ketiga mengatakan bahwa ia tidak meminta apapun. Wang Lin pernah membantunya, sehingga kali ini ia hanya ingin membalas bantuan tersebut. Wang Lin menganggap bantuan yang pernah diberikannya dulu hanyalah masalah kecil dan tidak perlu diingat. Tetapi selir ketiga tetap bersikeras bahwa karena Wang Lin telah membantunya, ia juga akan membantu Wang Lin. Wang Lin kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak berniat memasuki gunung saat ini. Selir ketiga terkejut. Wang Lin lalu menanyakan nama asli wanita tersebut. Setelah ragu sebentar, selir ketiga mengungkapkan bahwa namanya adalah Tang Shan. Tiba-tiba sikap Wang Lin berubah serius. Ia merasakan sesuatu dari kejauhan dan memerintahkan Tang Shan untuk segera mengaktifkan 7 pintu emas miliknya dan mundur. Tang Shan langsung menyadari adanya bahaya dan tanpa ragu mengikuti perintah Wang Lin. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya muncul dari kejauhan, membawa platform batu raksasa. Di atasnya berdiri seorang pemuda berpakaian biru. Tatapan Wang Lin langsung bertemu dengannya. Saat kedua tatapan bertemu, terdengar gemuruh di dalam pikiran mereka seolah-olah mereka telah saling menyerang dengan mantra. Wang Lin tetap berdiri tanpa bergerak dan hanya mendengus dingin. Pemuda itu, sebaliknya, sedikit terhuyung dan mundur setengah langkah. Namun matanya dipenuhi niat bertarung. Pemuda tersebut adalah Yun Yifeng dari planet 5 elemen. Ia mengatakan bahwa akhirnya berhasil mengejar Wang Lin. Ia merasa pertarungan mereka sebelumnya terlalu terburu-buru dan tidak memuaskan. Karena itu, ia menantang Wang Lin untuk bertarung secara langsung, tanpa menggunakan skema, maupun busur Li Guang. Yun Yifeng bahkan menawarkan taruhan. Jika Wang Lin dapat mengalahkannya, Yun Yifeng akan mengikuti semua perintah Wang Lin ketika mereka berada di inti dunia gua. Wang Lin menyadari bahwa Yun Yifeng datang pada waktu yang tepat. Ia memang sedang membutuhkan jiwa kultivator kuat untuk pengorbanan Yi Si. Namun, Wang Lin menilai kekuatan Yun Yifeng masih belum cukup tinggi untuk menjadi korban yang ideal. Dibandingkan pertarungan mereka di planet 5 elemen, keadaan Wang Lin sekarang sudah jauh berbeda. Saat itu Wang Lin baru saja melewati formasi dan terluka, sementara mantra merobek langit miliknya juga belum sempurna. Sekarang kultivasi Wang Lin berada pada puncaknya, dan mantra merobek langit miliknya telah mencapai kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Wang Lin bahkan tidak menganggap Yun Yifeng sebagai ancaman. Namun, ia tertarik pada janji Yun Yifeng jika benar-benar ditepati. Karena itu,
Wang Lin mengatakan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Sebagai bukti keseriusannya, Yun Yifeng mengeluarkan sumpah darah dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima dan memeriksanya. Setelah itu, Yun Yifeng langsung memulai pertarungan. Yun Yifeng memanggil sebuah pedang raksasa dan menebaskannya ke arah Wang Lin. Pedang tersebut membawa kekuatan dunia yang sangat besar, seolah mampu membelah langit. Wang Lin menghadapi serangan itu secara langsung dengan kepalan tangan yang dipenuhi kekuatan Dao kuno. Pukulan Wang Lin bertabrakan dengan pedang tersebut. Energi pedang langsung hancur, sementara pukulan Wang Lin juga lenyap. Yun Yifeng terdorong mundur sekitar 1000 kaki, tetapi ia segera melanjutkan serangan. Ia membuka kabut hitam dan mengeluarkan pedang-pedang dari dalamnya. Dalam waktu singkat, ia mengeluarkan 7 bilah dan menyerang Wang Lin secara berturut-turut. Ketujuh serangan tersebut bergabung menjadi teknik yang sangat kuat, yaitu 8 pedang memotong jiwa. 7 bayangan Yun Yifeng muncul sekaligus, seolah-olah 7 tubuh identik berdiri bersamanya. Masing-masing memegang pedang dan menyerang secara bersamaan. Ketujuh bilah tersebut menyatu, sementara bayangan bilah ke-8 terbentuk. Susunan 8 bilah itu membentuk struktur khusus. 2 bilah sebagai gagang, 4 bilah sebagai tubuh, dan 1 bilah sebagai ujung, menciptakan kekuatan pedang yang menguasai seluruh ruang di sekitarnya. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia mengangkat tangannya dan menggunakan mantra merobek langit. 2 tangan raksasa muncul di hadapannya. Tangan tersebut kasar dan penuh bekas luka, lengan Yemo. Dengan gerakan Wang Lin, kedua lengan itu meraih kehampaan dan merobek langit. Sebuah celah raksasa terbuka, menghubungkan langit dan bumi. Celah tersebut membawa aura kuno serta kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Ketika 8 bilah Yun Yifeng bertabrakan dengan celah tersebut, seluruh bilah langsung runtuh. Tubuh Yun Yifeng juga mulai hancur. Tubuh kedua, ketiga, hingga keempatnya roboh bersama serangan pedang tersebut. Wang Lin kemudian kembali menggunakan merobek langit dan menghancurkan tubuh kelima, keenam, dan ketujuh Yun Yifeng. Wang Lin menegaskan bahwa karena Yun Yifeng menginginkan pertarungan langsung, ia juga akan memberinya pertarungan langsung. Ia bahkan tidak menggunakan mantra berhenti. Ketujuh tubuh Yun Yifeng akhirnya kembali menyatu menjadi tubuh aslinya. Ia batuk darah, wajahnya pucat, dan mundur beberapa langkah. Kali ini, Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan ketakutan yang sangat dalam, bahkan ketakutan tersebut tidak kalah dari saat ia menghadapi busur Li Guang. Wang Lin kemudian bertanya apakah pertarungan telah selesai. Yun Yifeng mengakui kekalahannya dan mengangguk. Sumpah darah yang sebelumnya diberikan kepada Wang Lin berubah menjadi cahaya merah, lalu menyatu ke telapak tangan Wang Lin dan menjadi sumpah yang mengikat Yun Yifeng. Yun Yifeng ternyata benar-benar seorang pria yang memegang kata-katanya. Setelah kalah, ia menerima kekalahan tersebut tanpa mencoba mencari alasan atau mengingkari sumpah. Hal itu justru secara tidak langsung menyelamatkan hidupnya, karena jika ia mencoba mengingkari sumpah, Wang Lin kemungkinan akan membunuhnya tanpa ragu. Setelah pertarungan berakhir, Wang Lin merasakan 3 aura familiar mendekat dari kejauhan. Ia menyadari bahwa kedatangan mereka mungkin bisa dimanfaatkan. Wang Lin berniat menggunakan kekuatan mereka untuk membantu menyelidiki seseorang yang akan segera muncul. Pada saat yang sama, kabut di sekitar gunung kembali bergerak dan membentuk kepala raksasa, lalu Yixi mengeluarkan raungan menggelegar. Wang Lin segera menggunakan aura Dao kuno untuk menahan gelombang suara dan mundur lebih dari 1000 kaki. Tangshan juga segera mundur bersamanya. Di kejauhan, kemudian muncul sebuah sosok samar. Wang Lin langsung mengeluarkan pedang darah dan mengarahkannya kepada sosok tersebut. Ia bahkan memerintahkan Yun Yifeng untuk menyerang orang itu. Sosok tersebut ternyata adalah Saffron. Sebelum pedang darah Wang Lin mengenainya, sebuah matahari muncul di depan Saffron dan memancarkan cahaya tanpa batas, memaksa pedang darah mundur dan mengungkap identitasnya. Yun Yifeng segera menelan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya setelah pertarungan sebelumnya. Ia kemudian menyerang Saffron menggunakan 8 pedang memotong jiwa sekali lagi. 8 bilah ilusi terbentuk dan terhubung menjadi satu serangan dahsyat yang diarahkan kepada Saffron. Tangshan juga segera bertindak. Ia membentuk segel dan memanggil 7 pintu emas di depan Yun Yifeng, sementara 7 pintu emas lainnya muncul di depan Wang Lin. Wang Lin langsung menyadari sifat khusus dari kemampuan Tangshan. Ia menyadari bahwa ini adalah mantra perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi orang lain. Hal tersebut sangat langka. Umumnya mantra perlindungan hanya dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri,
sedangkan kemampuan Tang Shan memungkinkan perlindungan diberikan kepada orang lain. Wang Lin kemudian memahami mengapa sekte pintu surgawi milik Tang Shan, meskipun hanya sekte kecil dan bukan salah satu dari 13 sekte utama, tetap memiliki reputasi. Sebagian besar mantra sekte tersebut berfokus pada perlindungan dan dapat digunakan untuk melindungi orang lain. Setelah Saffron muncul, ia langsung menghadapi serangan gabungan dari Yun Yifeng dan Tang Shan. Sebenarnya Saffron sudah merencanakan kedatangannya dengan sangat hati-hati. Ketika sebelumnya meminta Taoist 7 warna menyelamatkan Miao Yin dan yang lainnya, ia telah memperoleh sejumlah informasi tentang rahasia makam kuno. Berkat informasi itu, ia mampu mencapai lapisan kedua terakhir dengan sangat cepat. Saffron juga telah menyaksikan pertempuran Wang Lin di bunga kedua dan melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang sebanyak 3 kali. Berdasarkan pemahamannya terhadap karakter Wang Lin, ia menyimpulkan bahwa Wang Lin kemungkinan sudah tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur tersebut lagi. Menurutnya, jika Wang Lin masih mampu menggunakannya, Wang Lin tidak akan membiarkan Taoist 7 warna pergi begitu saja dan membiarkan hantu tua Zhan mengejarnya. Saffron percaya bahwa Wang Lin tidak akan mengambil risiko besar tanpa kepastian. Karena itu, setelah menyimpulkan bahwa Wang Lin mengalami luka berat dan kehilangan kartu trufnya, Saffron menganggap situasi tersebut sebagai kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Lin dan merebut jiwa ketiga. Itulah sebabnya ia bergegas mengejar Wang Lin menuju bunga keempat, sementara hantu tua Zhan mengejar Taoist 7 warna. Dengan pengetahuan yang diperolehnya mengenai makam kuno, Saffron berhasil mencapai lapisan kedua terakhir sebelum kebanyakan orang. Ia memperkirakan hanya Wang Lin dan mungkin selir ketiga yang bisa mendahuluinya, tetapi ia tidak menyangka Yun Yifeng justru tiba lebih cepat karena memiliki metode dan keberuntungannya sendiri. Saat Saffron muncul, berbagai mantra sedang bertabrakan di sekitarnya. Ia terkena dampak serangan dan mundur 3 langkah. Ekspresinya kemudian menjadi suram. Yun Yifeng segera maju. Setelah sebelumnya kalah dari Wang Lin dan menerima sumpah darah, ia tidak berniat mengingkari perkataannya. Ia akan mengikuti perintah Wang Lin setelah mereka memasuki inti dunia gua. 7 pintu emas Tang Shan juga mengelilingi tubuh Yun Yifeng. Pintu-pintu tersebut bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memulihkan sebagian lukanya dan mengurangi dampak serangan yang diterimanya sehingga ia dapat bergerak lebih cepat. Tang Shan kemudian menyerang dengan 9 pedang terbang emas yang membentuk formasi pedang. Yun Yifeng dan Tang Shan menyerang Saffron secara bersamaan. Saffron mengayunkan lengan bajunya dan melepaskan cahaya 7 warna. 7 bilah Yun Yifeng hancur ketika bertabrakan dengan cahaya tersebut. Namun, bila kedelapan berhasil menembus cahaya 7 warna dan mengenai Saffron, membuat tubuhnya bergetar dan memaksanya mundur 3 langkah. Pada saat yang sama, 9 pedang emas Tang Shan mendekat. Saffron membentuk lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya, lalu melepaskan cahaya emas yang berubah menjadi banyak bayangan pedang. Serangan tersebut menghancurkan 9 pedang Tang Shan dan memukul balik pecahannya ke arahnya. Tang Shan segera mengaktifkan manik-manik emas di pergelangan tangannya. 7 pintu emas muncul untuk menahan serangan. Meskipun berhasil bertahan, Tang Shan tetap terluka dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saffron kemudian mengejek mereka karena berani menyerangnya meskipun terluka dan bersiap maju. Sebelum Saffron dapat melanjutkan serangan, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan mantra merobek langit. Celah raksasa yang menghubungkan langit dan bumi kembali muncul dan langsung menyerang Saffron. Karena mengetahui betapa mengerikannya merobek langit, Saffron tidak berani mengabaikannya. Ia mengerahkan kekuatan tingkat Arcane Tribulan dan menggunakan teknik 3 Dao kehancuran. Pertama, Dao penghancur roh. Lingkaran emas yang terbentuk di tangannya bertabrakan dengan mantra merobek langit. Kedua, Dao penghancur hantu. Jubahnya mengembang dan sebuah matahari muncul, sementara hukum asal menyebar dari tubuhnya. Ketiga, Dao penghancur dewa. Saffron menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah yang berubah menjadi cetakan emas raksasa. Ketiga teknik tersebut digabungkan untuk menghancurkan mantra merobek langit Wang Lin. Lingkaran emas Saffron runtuh ketika bertabrakan dengan celah merobek langit, kemudian matahari yang berada di belakangnya ikut menyerang. Pada akhirnya merobek langit hancur, sementara matahari juga lenyap. Namun, cetakan emas raksasa berhasil menembus semuanya dan langsung menuju Wang Lin. Saffron merasa yakin bahwa tanpa busur Li Guang, Wang Lin tidak mungkin menahan serangannya. Tidak jauh dari Wang Lin, Xuan Luo menyaksikan seluruh pertarungan. Selama perjalanan, ia telah melihat kecerdikan, keteguhan, ketelitian, dan ketegasan Wang Lin sehingga semakin mengaguminya.
Xuan Luo bahkan ingin mengetahui bagaimana Wang Lin akan menghadapi mantra seorang kultivator arca netri bulan. Ia sempat berpikir Wang Lin mungkin akan menggunakan kembali tubuh surgawi abadi dengan bantuan Lian Daofei. Namun, ketika cetakan emas mendekat, Xuan Luo melihat sesuatu yang aneh. Wang Lin sama sekali tidak panik. Wang Lin justru mundur 3 langkah. Langkah pertama membawanya sekitar 1000 kaki dari Xuan Luo. Langkah kedua membuatnya kurang dari 300 kaki dari Xuan Luo. Langkah ketiga membuatnya tiba di samping, lalu berada di belakang Xuan Luo. Setelah itu, Wang Lin duduk dengan tenang. Tindakan tersebut terlihat sangat aneh. Seolah-olah Wang Lin sengaja menempatkan dirinya di belakang Xuan Luo dan sama sekali tidak berniat menghadapi cetakan emas itu secara langsung. Xuan Luo menoleh dan melihat Wang Lin. Wang Lin juga menatap kehampaan di hadapannya. Keduanya tampak memahami sesuatu tanpa perlu berbicara. Cetakan emas raksasa semakin dekat. Jaraknya tinggal kurang dari 100 kaki, dan tekanan dahsyatnya membuat tanah di sekitar Wang Lin retak, serta tertekan ke bawah. Xuan Luo tiba-tiba tersenyum dan mengatakan, "Menarik." Ia hanya mengangkat tangan kanannya, mengulurkan satu jari, lalu menunjuk cetakan emas tersebut. Secara mengejutkan, cetakan emas itu berhenti sekitar 30 kaki di atas kepala mereka. Cetakan tersebut bergetar hebat dan sempat mencoba bergerak lagi. Namun, secara perlahan ukurannya menyusut hingga hanya sebesar telapak tangan dan kemudian melayang di depan Wang Lin. Yang lebih mengejutkan, cetakan emas itu mulai berdengung seolah memiliki kecerdasan sendiri. Ia tampak tunduk dan menyerah. Sesuatu yang awalnya hanya merupakan mantra ilusi milik Saffron kini berubah menjadi sesuatu yang bersifat nyata dan bahkan menjadi seperti sebuah harta karun. Yun Yifeng, yang hendak kembali menyerang, langsung terkejut karena ia tidak melihat Wang Lin melakukan apapun. Wang Lin hanya mundur dan duduk, tetapi cetakan emas tersebut tiba-tiba berhenti. Tang Shan juga menghentikan gerakannya karena terkejut. Ia sebelumnya bersiap melakukan segala sesuatu untuk melindungi Wang Lin, tetapi perubahan tersebut benar-benar di luar dugaannya. Namun, reaksi paling ekstrim datang dari Saffron. Saffron benar-benar tercengang. Ia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan guncangan yang dirasakannya lebih besar daripada ketika melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang. Saffron mengetahui dengan jelas bahwa cetakan emas itu bukanlah harta nyata. Itu hanyalah manifestasi ilusi yang dibentuk oleh mantranya sendiri melalui kekuatan kultivasinya. Karena itu, ia tidak memahami bagaimana sesuatu yang awalnya hanya merupakan mantra dapat berubah menjadi benda nyata, dan kemudian menjadi sebuah harta. Ia menyadari bahwa kemampuan tersebut bukan sekadar menghancurkan atau menahan mantra. Kemampuan itu mengubah sifat dasar sesuatu dari ilusi menjadi kenyataan. Saffron sangat ketakutan karena ia memahami betapa mengerikannya kemampuan semacam itu. Ini adalah kemampuan untuk mengubah dunia, sesuatu yang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari pertarungan biasa. Wajah Saffron menjadi pucat dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ia bahkan tidak berani menebak apa yang baru saja terjadi. Menurut pengetahuannya, kemampuan untuk mengubah mantra yang bersifat ilusi menjadi sesuatu yang nyata hanya dapat dilakukan oleh sosok pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, yang memiliki hubungan dengan kakak seperguruan gurunya, dapat melakukan hal semacam itu. Karena itu, Saffron benar-benar ketakutan. Yun Yifeng juga menyadari sesuatu. Di kejauhan, Yun Yifeng melihat ekspresi ketakutan Saffron dan kemudian melihat cetakan emas yang kini melayang seperti sebuah harta di depan Wang Lin. Ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah ia telah memahami sesuatu yang sangat mengejutkan dari perubahan tersebut. Yun Yifeng kemudian menundukkan kepalanya. Namun, Wang Lin memperhatikan gerakannya dengan sangat teliti dan berhasil melihat ekspresi Yun Yifeng tersebut. Wang Lin samar-samar memahami maksud tersembunyi Yun Yifeng. Ia tahu Yun Yifeng adalah orang yang licik dan tidak akan bertindak tanpa alasan, tetapi saat itu Wang Lin tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Ia mengangkat tangan dan cetakan emas yang sebelumnya diubah oleh Xuan Luo mendarat di tangannya. Begitu menyentuhnya, Wang Lin merasakan sensasi dingin dan segera membentuk hubungan dengan benda tersebut. Karena cetakan emas itu baru saja diciptakan dari kehampaan dan belum memiliki pemilik, kultivasi Wang Lin langsung tercetak ke dalamnya. Dengan demikian, Wang Lin menjadi pemilik pertama harta tersebut. Cetakan emas itu memiliki aura yang sangat kuat, karena menyegel dao penghancuran dewa milik Saffron yang sebelumnya telah digunakan dengan kekuatan penuh. Artinya,
Kekuatan yang tersimpan di dalam cetakan tersebut setara dengan kekuatan Saffron ketika menggunakan mantra itu sendiri. Selain itu, karena benda tersebut diciptakan oleh Xuan Luo, di dalamnya juga terdapat sedikit kekuatan 9 matahari. Akibatnya, cetakan emas itu memiliki sifat yang sangat istimewa dan tidak dapat dihancurkan. Saffron benar-benar ketakutan ketika melihat Wang Lin mulai menyerap dan memurnikan cetakan emas tersebut ke dalam jiwa asalnya. Xuan Luo berdiri di depan Wang Lin dan memandangnya dalam-dalam sebelum tersenyum. Pada saat itu, ketakutan Saffron mencapai puncaknya. Ia akhirnya mengurungkan niat membunuh Wang Lin dan memilih melarikan diri tanpa ragu. Saffron sangat pintar dan licik, tetapi ia sama sekali tidak memperhitungkan bahwa Xuan Luo berada di tempat ini. Ia bahkan mulai mencurigai bahwa kakak seperguruan gurunya telah menemukan makam kuno dan mungkin berada di sekitarnya. Memikirkan betapa mengerikannya sosok tersebut membuat Saffron ketakutan hingga hampir kehilangan kendali. Melihat Saffron melarikan diri, mata Wang Lin langsung dipenuhi niat membunuh. Ia berdiri dan mengejarnya sambil mengingatkan Saffron tentang kejadian ketika dirinya pernah mencoba membunuh Wang Lin menggunakan bencana hidup dan mati. Wang Lin kemudian memanggil, "Tuo Shen, kamu sudah sampai. Apakah kamu ingin melawanku atau membantuku melawan orang ini?" Tawa menggema dari kejauhan. Ruang di belakang Saffron terdistorsi dan muncul sosok raksasa dengan tubuh setengah telanjang serta aura kuno dan sangat arogan. Itulah Tuo Shen. Begitu muncul, Tuo Shen langsung menyerang Saffron dengan sebuah pukulan. Kekuatan pukulan itu mengguncang seluruh dunia dan langsung menghantam Saffron. Saffron membalikan tubuh, menggunakan kekuatan matahari untuk melindungi dirinya, lalu bertabrakan dengan pukulan Tuo Shen. Benturan tersebut membuat Saffron mundur beberapa langkah, sementara Tuo Shen juga terdorong sekitar 1000 kaki. Namun Tuo Shen justru tertawa puas. Ia mengatakan bahwa Wang Lin tidak seharusnya hanya bertarung menggunakan mantra seperti makhluk surgawi. Menurutnya, mereka harus bertarung menggunakan tubuh dewa kuno yang kuat, menghancurkan dunia dan melawan para makhluk surgawi dengan kekuatan fisik. Tuo Shen kemudian memperbesar tubuhnya. Tubuhnya terus berkembang hingga akhirnya menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki, memenuhi lapisan kedua terakhir makam kuno. Melihatnya, Wang Lin juga tersenyum. Tubuhnya bergemuruh dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mengembangkan tubuhnya sepenuhnya. Tubuh Wang Lin membesar hingga seukuran dengan Tuo Shen. Dua raksasa dewa kuno kini berdiri seperti dua gunung besar yang menghalangi jalan Saffron. Yun Yifeng melihat kesempatan tersebut dan segera bergerak. Karena mengetahui bahwa Xuan Luo yang misterius berada di sekitar, ia semakin yakin bahwa Wang Lin tidak mungkin kalah di inti dunia gua. Ia membentuk segel dan mengarahkan tangan ke langit. Cahaya ungu muncul dan berubah menjadi seekor monyet ungu yang memiliki tatapan ganas. Monyet tersebut langsung menerkam Saffron. Pada saat yang sama, Tangshan juga bergerak. Ia mengaktifkan manik emas di pergelangan tangannya. 7 pintu emas muncul dan menyatu menjadi satu. Cahaya emas yang sangat kuat kemudian berubah menjadi naga emas yang melesat ke arah Saffron. Dengan demikian, Wang Lin, Tuo Shen, Yun Yifeng, dan Tangshan menyerang Saffron secara bersamaan. Wang Lin dan Tuo Shen masing-masing melancarkan pukulan yang sangat dahsyat seperti dua meteor raksasa. Saffron sendiri sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Peristiwa cetakan emas membuatnya terus mencurigai bahwa kakak seperguruan gurunya mungkin bersembunyi di sekitar. Ketakutan tersebut menghambat kemampuannya menggunakan kekuatan secara penuh. Ketika kedua pukulan raksasa datang, Saffron akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertabrakan langsung dengan keduanya. Benturan dahsyat terjadi. Tuo Shen dan Wang Lin sama-sama terdorong mundur beberapa langkah, tetapi Saffron juga menerima tekanan besar. Setelah itu, monyet ungu Yun Yifeng menerkam Saffron dan berubah menjadi gas ungu yang masuk ke tubuhnya. Bayangan monyet muncul di antara alis Saffron dan menyebabkan tubuhnya terasa seolah terkoyak. Sebelum Saffron sempat pulih, naga emas Tangshan menghantamnya. Saffron berhasil menghancurkan naga itu dengan tangan kanannya, tetapi untuk pertama kalinya ia memuntahkan darah. Wajahnya menjadi semakin suram dan ketakutan di matanya semakin kuat. Saffron menyadari bahwa kekuatan tubuh dewa kuno Wang Lin dan Tuo Shen memang sangat mengerikan. Meskipun tingkat kultivasi mereka masih jauh di bawahnya, kekuatan fisik mereka cukup untuk memberikan tekanan besar dan memaksanya membayar harga mahal untuk melukai mereka. Namun, yang paling ditakuti Saffron tetaplah perubahan pada cetakan emas. Ia merasa seolah ada sepasang mata yang tidak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Perasaan itu semakin kuat hingga hampir membuatnya gila. Selain itu,
Saffron merasakan aura Dao Master Blue Dream semakin mendekat. Jika Blue Dream tiba, situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Saffron kemudian mencoba melarikan diri. Namun Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Ia membuka ruang penyimpanan dan mengeluarkan sekitar selusin daun purba. Daun-daun tersebut berubah menjadi cahaya hantu dan segera menyegel jalan mundur Saffron. Setelah jalan pelariannya tertutup, niat membunuh Wang Lin semakin kuat. Ia mengangkat tangannya dan kembali menggunakan merobek langit. Celah raksasa yang merobek langit dan bumi muncul lalu langsung menutup Saffron. Ketika Saffron menghadapi mantra merobek langit, tubuh Tuo Shen tiba-tiba berubah. Bayangan-bayangan tumpang tindih muncul di tubuhnya. Aura arogannya menghilang dan digantikan oleh ketenangan serta kemantapan. Sosok yang muncul bukan lagi Tuo Shen biasa. Ia telah berubah menjadi Tusi yang terbangun. Tusi mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Gemuruh terdengar dan sebuah tombak raksasa muncul di tangannya. Ia kemudian menusukkan tombak tersebut ke arah Saffron. Pada saat yang sama, Yun Yifeng dan Tang Shan kembali menyerang dengan mantra terkuat mereka. Pertempuran menjadi sangat sengit. Yun Yifeng sampai memuntahkan darah dan terlempar ke tanah, sedangkan Tang Shan juga terluka dan mundur lebih dari 10.000 kaki. Saffron berhasil menangkap tombak Tusi dengan tangannya lalu menghantam Tusi. Tusi terdorong sekitar 1.000 kaki, tetapi anehnya tidak mengalami luka. Setelah itu Saffron kembali menghadapi mantra merobek langit yang sudah semakin dekat. Jarak mantra merobek langit tinggal kurang dari 10 kaki. Rambut Saffron berantakan dan ia mengetahui bahwa dirinya berada dalam situasi kritis. Ia kemudian menggigit lidahnya dan memuntahkan darah esensi berwarna emas. Darah tersebut menembus celah merobek langit dan langsung menuju Wang Lin. Jika darah tersebut mengenai Wang Lin, akibatnya akan sangat berbahaya. Namun Wang Lin tetap tenang. Ketika darah hampir mencapainya, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Mantra berhenti langsung aktif. Langit, bumi, dan seluruh hukum seakan berhenti. Darah emas itu membeku tepat sebelum mencapai tubuh Wang Lin. Wang Lin kemudian dengan tenang menghindarinya. Namun penggunaan mantra tersebut menyebabkan serangan balik yang kuat pada tubuh Wang Lin. Ia menahan efek balik itu dan wajahnya sedikit memucat. Setelah efek mantra berhenti berakhir, darah emas kembali bergerak dan melewati posisi Wang Lin hingga jatuh ke tanah. Tanah yang terkena darah tersebut langsung mengeluarkan suara mendesis dan mulai tenggelam, menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan darah esensi Saffron. Saat Saffron masih dalam kondisi tersebut, pedang darah Wang Lin bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pedang itu menembus bahu kanan Saffron. Darah segar menyembur keluar. Mata Saffron berubah merah dan kemarahannya meledak. Ia kemudian mengangkat tangan kirinya ke langit dan menggunakan salah satu mantra Dao terkuatnya. Memancing bulan di sumur. Teknik ini menggunakan bumi sebagai sumur yang memantulkan segala sesuatu di langit. Melalui pantulan tersebut, Saffron dapat mengekstraksi jiwa target dan membunuhnya. Wang Lin sudah pernah melihat mantra ini beberapa kali sebelumnya dan selalu sangat terkejut oleh kekuatannya. Saffron menggunakan mantra, memancing bulan di sumur, mengubah bumi menjadi permukaan seperti air yang memantulkan sosok Wang Lin dan rekan-rekannya. Saffron tidak lagi berniat melarikan diri karena ia telah merasakan kedatangan Dao Master Blue Dream. Ia menyadari bahwa Wang Lin, Blue Dream, Yun Yifeng, Tang Shan, dan Tuo Shen mungkin dapat mengepung dan membunuhnya. Namun, Saffron yakin mereka tidak memiliki banyak waktu karena hantu Tuo Shen akan segera tiba. Wang Lin juga menyadari bahwa ini merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh atau setidaknya menundukkan Saffron. Yun Yifeng, Tang Shan, dan Tuo Shen sebelumnya telah membantu melukai Saffron secara serius, sementara serangkaian kejadian sebelumnya telah mengguncang mentalnya. Yang paling penting, Dao Master Blue Dream telah tiba, sehingga Wang Lin yakin mereka berlima memiliki peluang besar untuk menyegel Saffron. Wang Lin segera meminta Blue Dream untuk menyegel Saffron selama 3 tarikan napas. Blue Dream menyanggupi. Ia menghancurkan sumur yang diciptakan Saffron dan mengubah kekuatan birunya menjadi cahaya yang menyelimuti medan pertempuran. Yun Yifeng, Tang Shan, dan Tuo Shen ditarik ke dalam cahaya tersebut dan berubah menjadi 4 rune bersama Blue Dream. Keempat rune itu langsung menyerang dan menempel pada tubuh Saffron, menciptakan segel biru yang membatasi seluruh gerakannya. Namun, Saffron masih memiliki kekuatan besar. Ia mengaktifkan perisai emas yang mampu melindunginya dari luka serius selama beberapa tarikan napas. Tarikan napas pertama, begitu Saffron tersegel, Wang Lin langsung bergerak.
Ia mendekat dan menggunakan layar hantu serta Dream Dao. Jarinya menembus cahaya biru dan menyentuh dahi Saffron. Tarikan napas kedua, Dream Dao dan wajah hantu menyatu lalu memasuki jiwa Saffron. Wang Lin tidak berusaha mengubah ingatan Saffron, melainkan memanfaatkan hubungan dengan boneka Yixi. Ia menunjuk gunung tempat Yixi berada dan menggunakan jiwa Saffron sebagai korban. Wang Lin memutuskan mengorbankan jiwa Saffron kepada Yixi. Ini adalah strategi, meminjam pisau untuk membunuh. Wang Lin tahu dirinya sulit membunuh Saffron secara langsung, sehingga ia memanfaatkan boneka Yixi yang jauh lebih mengerikan. Tarikan napas ketiga, kabut di sekitar gunung langsung bergolak dan terdengar raungan yang mengguncang langit. Pada saat yang sama, jiwa Saffron mulai ditarik dan dimakan oleh kekuatan pengorbanan Yixi. Setelah 3 tarikan napas berlalu, segel Blue Dream menghilang. Blue Dream, Yun Yifeng, Tang Shan, dan Tuo Shen kembali muncul. Namun Saffron sudah mengalami penderitaan luar biasa. Ia memegangi kepalanya sambil menjerit dan mundur. Jiwa Saffron telah terkikis dengan cepat oleh pengorbanan tersebut. Wang Lin sendiri batuk darah dan mundur lebih dari 1000 kaki. Sementara itu, Saffron kehilangan kendali akibat rasa sakit yang hebat. Kesadarannya menjadi kacau dan hanya tersisa satu keinginan, yaitu membunuh Wang Lin. Ketika Saffron menyerang dengan gila-gilaan, Wang Lin mundur sambil memanggil, "Boneka Yixi, aku telah mengorbankan cukup banyak jiwa. Aku memanggilmu." Seketika, gunung di kejauhan runtuh. Kabut hitam dalam jumlah besar bergerak dengan kecepatan mengerikan menuju Wang Lin dan bahkan menyelimuti Saffron. Kabut itu menutupi pandangan semua orang. Dari dalam kabut terdengar 2 raungan. Satu milik Saffron yang penuh penderitaan, dan satu lagi mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun di luar dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam, tetapi jeritan Saffron semakin menyedihkan. Tak lama kemudian, tubuh Saffron terlempar keluar dari kabut dan jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Setelah itu, kabut perlahan mengembun di sebelah kanan Wang Lin. Dari dalamnya muncul sosok yang membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Boneka Yixi ternyata berbentuk kurcaci berkulit ungu, bertubuh sangat kurus dan tanpa rambut. Ia dalam keadaan jongkok, dengan lidah yang sangat panjang menjulur dan mata gelap yang seolah mampu menyerap cahaya di sekitarnya. Dari tubuhnya terpancar keganasan dan tekanan yang luar biasa, seperti hantu jahat yang keluar dari neraka. Tang Shan langsung pucat dan mundur. Yun Yifeng juga menunjukkan ketakutan yang jelas. Bahkan Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen merasakan hati mereka bergetar ketika melihatnya. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya ia juga sangat terkejut. Saat berada di dalam kabut, ia telah melihat sendiri bagaimana boneka Yixi bertarung secara brutal dengan Saffron. Wang Lin kemudian menyadari bahwa hubungannya dengan Yixi masih belum cukup kuat. Pengorbanan sebelumnya memang telah memperkuat hubungan mereka, tetapi ia belum benar-benar mampu mengendalikan boneka tersebut. Jika ingin menguasainya sepenuhnya, ia harus terus membunuh dan memberikan lebih banyak jiwa sebagai korban. Wang Lin juga menyadari bahwa kekuatan Yixi berbeda dari perkiraannya berdasarkan ingatan jiwa ketiga. Menurut ingatan tersebut, Yixi seharusnya setelah muncul memiliki kekuatan mendekati puncak Void Tribulan tahap awal setelah melewati 9 Arcane Tribulans. Namun, Yixi yang sekarang belum mencapai tingkat tersebut dan kekuatannya lebih mendekati seseorang yang baru melewati beberapa Arcane Tribulans. Di sisi lain, Xuan Luo mengenali identitas Yixi. Ia menjelaskan bahwa ia memang sudah merasakan aura tersebut sebelumnya. Yixi adalah roh boneka yang telah mengalami 2 kali transformasi, menunjukkan betapa mengerikannya metode yang digunakan penguasa surgawi 7 warna untuk menciptakannya. Setelah semuanya berakhir, Wang Lin berjalan menuju Saffron yang tidak sadarkan diri. Boneka Yixi mengikuti di belakangnya, tubuhnya terus berubah antara bentuk nyata dan kabut. Wang Lin memandang Saffron dengan perasaan yang rumit. Meskipun Saffron pernah menjadi musuh dan berusaha membunuhnya, Wang Lin menemukan bahwa setengah jiwa Saffron masih tersisa. Pada akhirnya, Wang Lin tidak membunuhnya. Ia memasukkan Saffron ke dalam ruang penyimpanan miliknya. Wang Lin memutuskan untuk membiarkannya hidup karena Saffron dahulu juga hanyalah budak orang gila tersebut. Ia berniat membiarkan orang itu sendiri menentukan nasib Saffron setelah ia bangun. Wang Lin tidak merasa gembira setelah memperoleh jiwa Saffron. Sebaliknya, ia merasa sedikit sedih. Ia sudah mengenal nama Saffron sejak masih berada di langkah kedua, kemudian beberapa kali bertemu dengannya setelah memasuki sistem bintang kuno. Saffron sebenarnya adalah sosok yang pernah memimpin satu generasi,
Tetapi kehidupannya sangat menyedihkan karena sepanjang hidupnya ia berada di bawah kendali orang lain. Awalnya ia menjadi budak orang gila, kemudian setelah orang itu menghilang, ia dipaksa menjadikan Taois 7 warna sebagai gurunya. Kini setengah jiwanya kembali diambil Wang Lin. Wang Lin melihat keadaan ini sebagai siklus sebab akibat. Dahulu Saffron pernah mengumpulkan para kultivator langkah ketiga dari alam luar untuk menyerang penguasa alam tertutup hingga penguasa alam tertutup hanya menyisakan sepotong jiwa di dalam manik penentang surga. Sekarang nasib serupa justru menimpa Saffron sendiri. Pembunuh akhirnya dibunuh. Wang Lin kemudian berterima kasih kepada Dao Master Blue Dream dan yang lainnya. Blue Dream mengatakan bahwa ia mungkin tidak dapat banyak membantu, tetapi apapun yang terjadi, ia akan melakukan yang terbaik untuk Wang Lin dan menganggapnya sebagai sebuah janji. Tuo Shen atau Tusi juga menyatakan akan membantu Wang Lin sebagai balas budi karena Wang Lin telah mengembalikan warisannya dan membuat teknik ilahi transformasi tinta mengalir miliknya sempurna. Yun Yifeng tidak banyak berkata. Karena telah kalah dari Wang Lin, ia akan menepati janjinya dan mengikuti perintah Wang Lin ketika mereka berada di inti dunia gua. Sementara itu, Wang Lin memberitahu Tang Shan bahwa utang mereka sudah lunas. Wang Lin sebelumnya membantunya meninggalkan tempat itu, sedangkan Tang Shan sekarang telah membantunya melawan Saffron. Tang Shan menerima hal tersebut dan tidak perlu lagi merasa berutang kepada Wang Lin. Pada saat itu, gunung tempat boneka Yixi berasal runtuh dan membuka sebuah lubang yang dipenuhi aura Dao kuno. Lubang tersebut merupakan pintu masuk menuju lapisan terakhir makam kuno, tempat hati Ye Mo berada. Wang Lin harus segera masuk karena ia masih perlu memperoleh warisan terakhir Ye Mo selain mata kirinya, kemudian meninggalkan bunga keempat dan mencari pintu sebenarnya menuju bunga kelima. Namun, sebelum ia bergerak, beberapa aura kuat muncul dari kejauhan. Hantu Tuazhan akhirnya menyusul. Blue Dream dan yang lainnya langsung bersiap menahan hantu Tuazhan agar Wang Lin memiliki waktu. Blue Dream menyatakan akan terus memenuhi janjinya dan menunda musuh. Tuo Shen mengepalkan tangan dan bersiap bertarung. Yun Yifeng meminum banyak pil untuk memulihkan kekuatannya lalu mengenakan armor yang terbentuk dari kekuatan 5 elemen. Tang Shan kembali memanggil 7 pintu emas untuk melindungi semua orang. Wang Lin hanya bisa membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Ia tahu tidak ada waktu untuk berbicara. Boneka Yixi harus tetap bersamanya agar dapat digunakan, sehingga ia tidak bisa meninggalkannya untuk membantu pertempuran di luar. Wang Lin kemudian masuk ke gunung yang runtuh. Tak lama kemudian, hantu Tuazhan muncul. Tubuhnya dikelilingi cahaya 7 warna karena ia telah melahap Taois 7 warna. Meskipun kedua jiwa tersebut belum sepenuhnya menyatu, hantu Tuazhan telah memperoleh keuntungan besar dan kini kekuatannya sangat dekat dengan tingkat penguasa surgawi 7 warna pada masa jayanya. Hantu Tuazhan memandang Blue Dream dan yang lainnya sebagai semut dan bersiap menerobos mereka. Wang Lin tiba di lapisan terakhir makam kuno. Tempat ini berbeda dari lapisan sebelumnya. Tidak ada langit maupun tanah. Yang ada hanyalah pembuluh-pembuluh raksasa dengan ketebalan ribuan kaki yang membentang tanpa akhir. Di pusat seluruh jaringan pembuluh itu terdapat jantung raksasa Ye Mo. Setiap kali jantung berdetak, seluruh pembuluh ikut bergerak. Begitu memasuki tempat tersebut, Wang Lin segera mendengar suara detak jantung. Anehnya, suara itu tidak membuat jantung Wang Lin berdetak lebih cepat, melainkan membuat ritmenya kacau karena detak jantung Ye Mo tidak sinkron dengan jantung Wang Lin. Semakin dekat Wang Lin dengan jantung raksasa tersebut, semakin mengerikan tekanannya. Detak itu seperti guntur yang terus menghantam tubuhnya dan seperti jarum yang menusuk jantungnya. Bahkan tubuh Dao kuno Wang Lin tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Pembuluh darah di tubuh Wang Lin membengkak, aliran darahnya menjadi tidak teratur, dan ia mulai batuk darah. Semua tanda menunjukkan bahwa jantungnya hampir tidak mampu menahan tekanan tersebut. Namun Wang Lin tidak berhenti. Dengan susah payah ia terus bergerak hingga akhirnya mencapai jantung Ye Mo. Ia duduk di atas jantung tersebut, menutup mata, dan memusatkan pikirannya. Wang Lin menyampaikan niatnya kepada Ye Mo melalui perasaan ilahi. Ia mengatakan bahwa ia telah menerima jiwa asal Ye Mo, garis keturunan Ye Mo, lengan Ye Mo, dan kini ia datang untuk memperoleh hati Ye Mo, sehingga warisan tersebut menjadi lengkap. Wang Lin meminta Ye Mo menghentikan detak yang kacau dan menyelaraskan jantungnya dengan jantung Wang Lin. Namun jantung Ye Mo justru berdetak semakin keras. Ia menolak Wang Lin dengan kekuatan yang sangat kuat. Wang Lin kemudian berbicara dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya telah melewati sebagian besar 3 ujian 7 bencana, memperoleh pengakuan leluhur kuno, dan sudah mendapatkan sebagian besar warisan Ye Mo. Hanya hati yang tersisa.
Wang Lin mengakui bahwa Ye Mo mungkin tidak rela menyerahkan warisannya, tetapi Ye Mo sudah mati. Karena itu, Wang Lin meminta agar Ye Mo memberikan warisannya dan membiarkannya menyelesaikan keinginan terakhirnya. Wang Lin berjanji bahwa ia akan melindungi kerabat Ye Mo di benua astral abadi. Ia juga mengatakan bahwa Ye Mo dahulu bertarung melawan penguasa surgawi 7 warna dan kalah. Sekarang Wang Lin sendiri akan melanjutkan pertarungan tersebut, melawan jiwa penguasa surgawi 7 warna. Apapun hasil akhirnya, ia akan meneruskan pertarungan yang belum selesai itu. Jantung Ye Mo sempat berhenti dan tampak mulai tenang. Namun kemudian jantung tersebut kembali berdetak keras. Sebuah pesan indera ilahi yang dipenuhi kebencian dan keinginan kuat masuk ke pikiran Wang Lin. Kembalikan mata kiriku padaku. Wang Lin langsung memahami bahwa inilah keinginan terbesar Ye Mo. Ia membuka mata dan menjawab dengan tegas. Aku akan membantumu menemukan mata kirimu. Ini adalah janjiku kepadamu. Setelah Wang Lin mengucapkan janji tersebut, perubahan besar terjadi. Jantung Ye Mo tidak lagi berusaha berdetak berlawanan dengan Wang Lin. Sebaliknya, jantung itu memilih untuk berdetak selaras dengan jantung Wang Lin. Saat kedua detak jantung menjadi sinkron, aura Dao kuno yang sangat kuat meledak dari jantung Ye Mo dan mengalir masuk ke tubuh Wang Lin. Pakaian Wang Lin berkibar hebat akibat energi tersebut. Pada saat yang sama, 8 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya, muncul tanda bahwa bintang ke-9 mulai terbentuk. Setelah berhasil memperoleh persetujuan hati Ye Mo, Wang Lin mulai menyerap aura Dao kuno yang sangat kuat dari jantung raksasa tersebut. Aura itu bergemuruh di tubuhnya seperti badai, sementara bintang-bintang dari 3 klan berputar cepat dan semuanya menunjukkan tanda-tanda akan mencapai 9 bintang. Detak jantung raksasa Ye Mo kini sepenuhnya selaras dengan jantung Wang Lin. Wang Lin bahkan mendapat ilusi bahwa jantung raksasa itu telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Rasa sakit hebat yang sebelumnya hampir membuat jantungnya meledak perlahan menghilang, digantikan rasa hangat dan nyaman. Dari sinkronisasi detak jantung itu, Wang Lin memperoleh pencerahan baru mengenai metode serangan berbasis detak jantung. Ia memahami bahwa seseorang dapat memengaruhi ritme jantung lawan dengan detak jantungnya sendiri, membuat jantung lawan kacau hingga hancur, atau justru menyelaraskannya terlebih dahulu lalu mengambil kendali dan menghasilkan kekuatan mematikan. Wang Lin kemudian mulai memikirkan cara mengembangkan tekniknya sendiri berdasarkan wawasan tersebut. Ia menyadari bahwa asal guntur dapat memperkuat suara detak jantung, Dream Dao dapat menciptakan ilusi bersamaan dengan perubahan detak jantung, dan api ethereal dapat digunakan untuk membakar jantung lawan setelah detaknya terganggu. Ia belum menciptakan teknik tersebut sepenuhnya, tetapi sudah menemukan arah yang sangat menjanjikan. Sementara itu, di lapisan kedua terakhir makam kuno, pertempuran melawan hantu tua Zhan berlangsung sengit. Tangshan telah terluka parah dan terlempar oleh serangan hantu tua Zhan. Yun Yifeng juga berada dalam kondisi kritis, sedangkan Tuo Shen benar-benar disegel oleh 3 karakter hitam bertuliskan, pertempuran. Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion masih bertarung melawan 2 kultivator dari planet 5 elemen, sehingga belum ada pemenang yang jelas. Pertempuran terpenting terjadi antara Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma, dan hantu tua Zhan. Blue Dream sebagian besar bertahan karena kekuatan hantu tua Zhan sangat besar, sedangkan lelaki tua bernama Ma juga harus mengerahkan kekuatannya karena ia datang atas permintaan Xuan Luo dan tidak ingin membuat Xuan Luo murka. Hantu tua Zhan sebenarnya ingin segera menerobos menuju lapisan terakhir untuk membunuh Wang Lin dan memperoleh jiwa ketiga, tetapi Blue Dream dan lelaki tua bernama Ma terus menghalanginya. Mereka bahkan rela terluka demi memperlambatnya. Ketika lelaki tua bernama Ma hendak menggunakan mantra kuat, Blue Dream tiba-tiba mengungkap kartu trufnya. Ia menggigit ujung lidahnya dan mengorbankan darah esensinya. Darah tersebut menyatu dengan cahaya biru dan membentuk sitar kuno. Sitar ini merupakan harta terkuat Blue Dream, sekaligus alasan utama mengapa Saffron begitu takut kepadanya. Sitar tersebut hanya pernah digunakan sekali sebelumnya, dalam pertempuran yang membuat nama Blue Dream terkenal karena musiknya telah menyebabkan kehancuran besar. Asal-usul sitar itu juga sangat misterius dan tampaknya bukan berasal dari dunia gua ini. Blue Dream duduk di depan sitar dan mulai memainkannya. Suara sitar langsung membuat hantu tua Zhan yang sedang bergerak berhenti dan mundur beberapa langkah. Gelombang suara sitar menyebar dan menyegel jalan mundurnya, memaksa hantu tua Zhan menghadapi serangan berikutnya. Memanfaatkan kesempatan itu, lelaki tua bernama Ma menggunakan 2 mantra 5 elemen. 5 elemen langit emas, yang mengubah langit runtuh menjadi lautan cahaya emas. Dan 5 elemen bumi hitam,
yang mengubah bumi menjadi hitam dan menyebar ke seluruh wilayah. Setelah kedua mantra selesai, lelaki tua bernama MA menjadi sangat lelah dan tidak mampu menggunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat yang sama, musik sitar Blue Dream semakin kuat dan dipenuhi niat membunuh. Hantu tua Zhan berusaha menghancurkan segel dengan karakter emas, pertempuran, tetapi musik sitar menahannya. Kemudian tangan emas raksasa muncul dari langit emas dan bergerak menuju hantu tua Zhan. Dari bumi hitam juga muncul tangan hitam raksasa, mengepungnya dari dua arah. Hantu tua Zhan tidak panik. Ia menyentuh dahinya dan memanggil jiwa penguasa surgawi 7 warna yang telah terpisah dari tubuhnya. Jiwa tersebut muncul sebagai sosok berjubah dengan rambut panjang dan tatapan suram. Ia membuka kedua tangan dan langsung menghadapi tangan emas serta tangan hitam yang menyerangnya. Tepat ketika bentrokan besar itu terjadi, dari pintu masuk menuju lapisan terakhir makam kuno tiba-tiba menyebar aura Dao kuno yang sangat kuat. Kemudian terdengar suara detak jantung. Itulah detak jantung Wang Lin, yang kini telah menyatu dengan hati Emo. Dengan demikian, saat pertempuran di lapisan atas mencapai puncaknya, Wang Lin telah menyelesaikan tahap penting pewarisan Yemo dan memperoleh kendali atas kekuatan hati Yemo. Sementara di sisi lain hantu tua Zhan masih ditahan oleh kerja sama Blue Dream dan lelaki tua bernama MA. Setelah jiwa 7 warna terpisah dari tubuh hantu tua Zhan, jiwa berjubah itu langsung bertabrakan dengan lengan emas dari langit dan lengan hitam dari bumi milik lelaki tua bernama MA. Benturan tersebut sangat dahsyat. Kekuatan jiwa 7 warna ternyata luar biasa, karena hantu tua Zhan sendiri sudah berada sangat dekat dengan puncak Arcane Tribulan, bahkan setengah langkah menuju Void Tribulan tahap awal. Setelah memperoleh jiwa 7 warna, kekuatannya semakin mendekati tingkat penguasa surgawi 7 warna. Dalam satu serangan, jiwa 7 warna menghancurkan lengan emas dan hitam sekaligus. Segel sitar Dao Master Blue Dream juga runtuh, membuat Blue Dream terluka parah dan batuk darah. Namun, ia tetap memainkan sitarnya tanpa ragu untuk kembali menekan jiwa 7 warna. Lelaki tua bernama MA juga mengalami serangan balik dari kehancuran mantranya, tetapi ia tetap bertahan dan kembali menyerang. Pada saat yang sama, setelah tubuh dan jiwanya terpisah, hantu tua Zhan kembali menunjukkan sifat ganasnya yang sebenarnya. Pengaruh jiwa 7 warna terhadap kepribadiannya berkurang, sehingga sifatnya sebagai penguasa esensi pertempuran kembali dominan. Ia kemudian menyerang 2 kultivator planet 5 elemen yang sedang dilawan Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Dengan 2 karakter pertempuran, hantu tua Zhan melukai kedua kultivator itu dan memerintahkan kedua jenderal untuk segera masuk ke pintu masuk lapisan terakhir dan membunuh Wang Lin. Blue Dream terlalu sibuk menahan jiwa 7 warna untuk menghentikan mereka. Karena itu, Tangshan berusaha menghadang kedua jenderal tersebut, sementara Tuo Shen menghancurkan segel 3 karakter pertempuran dan ikut mengejar mereka. Namun, Kura-Kura Hitam dan Burung Vermilion lebih dahulu mencapai pintu masuk. Ketika Jenderal Kura-Kura Hitam berada sekitar 30 kaki di depan Burung Vermilion, ia tiba-tiba mendengar detak jantung seperti guntur dari lapisan terakhir. Detak tersebut langsung memengaruhi jantungnya sendiri. Jantung Kura-Kura Hitam menjadi kacau dan rasa sakit luar biasa muncul di dadanya. Sebelum sempat mundur, sebuah tangan hitam muncul dari kehampaan dan menghantam dadanya, membuatnya batuk darah dan terlempar. Burung Vermilion juga terkena pengaruh detak jantung itu. Jantungnya mulai kacau dan ia mundur ketakutan. Namun, dari pintu masuk tiba-tiba muncul boneka Yixi. Boneka tersebut langsung menyerang Jenderal Burung Vermilion, kemudian mengejarnya dan menghisap banyak darahnya sebelum menendangnya jatuh. Kecepatan dan keganasan boneka Yixi membuat semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut, termasuk Tangshan, Tuo Shen, Blue Dream, lelaki tua bernama MA, hantu tua Zhan, dan jiwa 7 warna. Kemudian sosok Wang Lin muncul dari pintu masuk lapisan terakhir. Penampilan Wang Lin membuat semua orang terkejut. Ia masih mengenakan pakaian putih dan rambutnya tetap putih, tetapi pakaiannya kini dipenuhi noda darah. Rambutnya berantakan, sementara seluruh kulit tubuh dan wajahnya dipenuhi rune kuno. Rune-rune tersebut berkedip dan memancarkan aura yang sangat kuno. Yang paling mengejutkan adalah matanya telah berubah menjadi perak. Tatapan peraknya sangat dingin dan kejam, memancarkan aura yang membuat orang merasa seolah-olah Wang Lin telah melampaui dunia di sekitarnya. Namun perubahan terbesar terdapat pada jumlah bintangnya. 9 bintang dewa kuno muncul di antara alisnya. 9 bintang iblis kuno berada di mata kanannya. Dan mata kirinya masih memiliki 8 bintang, dengan darah terus mengalir darinya.
Hantu tua Zhan langsung menyadari bahwa Wang Lin telah memperoleh seluruh warisan Yemo dan merasakan ancaman besar darinya. Lelaki tua bernama Ma bahkan menghubungkan mata perak Wang Lin dengan legenda, 9 lagu dan 3 tanda, yang berkaitan dengan turunnya leluhur surgawi dan leluhur purba. Menurut legenda, salah satu dari 9 lagu tersebut adalah mata perak dan tubuh emas. Xuan Luo sendiri sangat terkejut sekaligus bersemangat. Ia mengetahui bahwa mata perak itu berasal dari darah jiwa leluhur kuno, yang memungkinkan Wang Lin memperoleh lagu pertama dari 9 lagu, yaitu Silver Eye atau mata perak. Tatapan Wang Lin menyapu seluruh medan perang dan akhirnya berhenti pada jiwa 7 warna. Ia kemudian menunjuk ke arah jiwa tersebut. Detak jantung Wang Lin langsung bergema seperti guntur dan menyelimuti seluruh dunia. Hantu tua Zhan segera menyadari bahaya dan terbang menuju jiwa 7 warna. Keduanya kemudian menyatu kembali. Setelah bersatu, hantu tua Zhan kembali memperoleh kekuatan penuh dan menyerang Wang Lin. Blue Dream dan lelaki tua bernama Ma hendak membantu, tetapi Wang Lin menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa mereka sudah bekerja keras dan sekarang dia sendiri yang akan menyelesaikan pertarungan. Wang Lin juga ingin menguji seberapa kuat dirinya setelah memperoleh seluruh warisan Yemo. Saat hantu tua Zhan mendekat, Wang Lin menggunakan kekuatan baru yang berasal dari detak jantungnya. Detak tersebut berubah menjadi gemuruh mengerikan yang langsung masuk ke tubuh hantu tua Zhan, dan memengaruhi jantungnya dari dalam. Hantu tua Zhan tiba-tiba berhenti. Rasa sakit menusuk muncul di dadanya. Detak jantungnya menjadi kacau dan seolah-olah jantungnya akan runtuh. Hantu tua Zhan sangat terkejut. Ia tidak memahami mantra macam apa yang digunakan Wang Lin. Dalam kepanikan, ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dada untuk mencoba menahan gangguan pada jantungnya. Wang Lin akhirnya memperlihatkan kekuatan barunya, setelah memperoleh warisan lengkap Yemo. Mata perak, 9 bintang dewa kuno, serta metode serangan yang memanfaatkan detak jantung. Dan untuk pertama kalinya, hantu tua Zhan yang sebelumnya hampir tak terbendung mulai merasakan ancaman nyata dari Wang Lin. Setelah memperoleh seluruh warisan Yemo kecuali mata kirinya, Wang Lin menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat sangat besar. Ia kemudian menghadapi hantu tua Zhan yang telah menyatu dengan Taois 7 warna dan memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan penguasa surgawi 7 warna. Wang Lin menyatakan bahwa pertarungan ini merupakan kelanjutan dari pertarungan antara Yemo dan penguasa surgawi 7 warna di masa lalu. Dahulu Yemo kalah dan mati, sekarang Wang Lin ingin meneruskan pertarungan tersebut. Wang Lin mulai mengeluarkan seluruh aura Dao kuno dari tubuhnya. Detak jantung yang berasal dari hati Yemo yang telah menyatu dengannya berubah menjadi senjata. Detak tersebut seperti guntur yang langsung memengaruhi jantung hantu tua Zhan, membuat ritmenya kacau dan menimbulkan rasa sakit hebat. Wang Lin kemudian menggunakan teknik detak jantung, guntur menggelegar, dan pikiran bingung, ambruk dalam satu langkah, berusaha menghancurkan jantung hantu tua Zhan dari dalam. Namun hantu tua Zhan sangat kuat. Ia bahkan mampu mengendalikan jantungnya sendiri secara paksa untuk melawan pengaruh teknik Wang Lin. Dalam bentrokan langsung, Wang Lin menggunakan seluruh kekuatan Dao kuno dari 9 bintang dewa kuno, tetapi hantu tua Zhan masih mampu menahannya dengan 7 karakter pertempuran. Wang Lin terluka, menyadari bahwa meskipun warisan Yemo telah meningkatkan kekuatannya secara drastis, ia masih belum mampu mengalahkan hantu tua Zhan dalam pertarungan biasa. Karena itu, Wang Lin memutuskan mengambil risiko dan menggunakan teknik terkuat yang diwarisinya dari Yemo, yaitu teknik rahasia klan Dao kuno. Dewa Gemetar, formasi tentara. 9 bintang dewa kuno menyatu dengan pukulannya. Dunia di sekitar kepala Wang Lin mulai berputar dan tersedot ke dalam pukulan tersebut, seolah-olah tinjunya menjadi pusat seluruh dunia. Hantu tua Zhan merasakan bahaya besar dan berusaha menghentikannya. Ia bahkan meninggalkan pertarungannya dengan boneka Yixi untuk menyerang Wang Lin. Namun Wang Lin melanjutkan serangannya dengan menggunakan mantra iblis, gunung angin dan api, memanfaatkan 8 bintang setan kuno di mata kirinya untuk menciptakan 8 pilar angin api yang membentuk badai besar. Setelah itu, Wang Lin menggunakan Dao Iblis, pembalikan hidup dan mati. Teknik ini menarik aura kematian dari seluruh makam kuno. Semua kehidupan yang telah mati di tempat tersebut selama bertahun-tahun meninggalkan aura kematian dalam jumlah luar biasa. Aura itu berkumpul menuju Wang Lin hingga seluruh dunia berubah menjadi lautan kematian. Wang Lin kemudian menyatukan 3 kekuatan garis keturunan kuno. Dewa kuno bintang 9, Iblis kuno bintang 9, dan Setan kuno bintang 8. Ketiga kekuatan tersebut bergabung menjadi kekuatan Dao kuno terkuat yang mampu Wang Lin keluarkan.
Dari kekuatan tersebut muncul sebuah kepala raksasa yang ukurannya hampir sebesar dunia. Wujudnya bukan Wang Lin ataupun Yemo, tetapi sosok asing yang sangat familiar bagi Wang Lin karena berasal dari garis keturunannya dan darah jiwa leluhur kuno. Kepala tersebut sebenarnya adalah leluhur kuno. Xuan Luo langsung mengenalinya dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Leluhur kuno kemudian membuka mulut dan mengembuskan satu napas. Napas sederhana itu ternyata mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Seluruh dunia mulai berubah. Langit berubah menjadi abu-abu dan membatu. Bumi juga membatu. Lapisan tempat Wang Lin berada mulai membatu. Lapisan terakhir tempat hati Yemo berada ikut membatu. Lapisan-lapisan lain di makam kuno juga terkena pengaruhnya. Pada akhirnya, seluruh makam kuno mulai membatu. Hantu tua Zhan sangat ketakutan. Ia segera memisahkan jiwa 7 warna dan jiwa keduanya dari tubuhnya untuk mencoba bertahan. Namun kedua jiwa itu tetap membatu, disusul tubuh hantu tua Zhan sendiri. Akan tetapi, pada akhirnya hantu tua Zhan berhasil memecahkan tubuh batu tersebut. Kedua jiwanya kembali ke tubuhnya dan ia batuk darah sambil mundur ketakutan. Bahkan ia menunjukkan ketakutan yang sangat besar, sebanding dengan rasa takutnya ketika Wang Lin menggunakan busur Li Guang sebelumnya. Setelah serangan tersebut, ruang di seluruh makam kuno mulai retak. Langit yang membatu runtuh dan celah-celah ruang bermunculan di mana-mana. Bunga keempat yang berwarna hitam akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi badai besar ketika makam kuno hancur. Wang Lin sendiri terluka parah dan mundur lebih dari 1000 kaki. Ia menyadari bahwa meskipun teknik Dao kuno mampu membuat hantu tua Zhan ketakutan dan memaksanya melarikan diri, ia tetap belum berhasil membunuhnya. Wang Lin juga menyadari kelemahannya. Mata kirinya belum memperoleh warisan Yemo sepenuhnya, sehingga setan kunonya masih berada di bintang 8, bukan bintang 9. Jika mata kirinya telah lengkap dan setan kunonya mencapai bintang 9, Wang Lin yakin pertarungan tadi akan jauh lebih mudah. Namun ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan Dao kuno dalam waktu dekat. Karena itu, Wang Lin tidak memaksakan pertarungan kedua. Ia mengambil keputusan berikutnya. Pergi ke bunga kelima, menemukan pintu asli menuju benua astral abadi, lalu membuka pintu tersebut dan meminjam kekuatan dari benua astral abadi untuk menyegel hantu tua Zhan. Dengan keputusan itu, Wang Lin menghilang dari makam kuno yang sedang runtuh. Di inti dunia gua, di dalam tungku yang dikelilingi kabut hitam, terdapat formasi 5 bunga 8 pintu. 5 bunga telah mekar, tetapi bunga ketiga telah layu. Sementara itu, 8 pintu telah menyatu ke dalam bunga kelima. Karena benda apapun, rumput, pohon, manusia, binatang, atau benda lain, dapat menjadi salah satu pintu, menemukan pintu asli di antara 8 pintu tersebut menjadi sangat sulit. Wang Lin tidak memiliki petunjuk yang jelas, tetapi ia tetap harus memasuki bunga kelima, yang merupakan tingkat terakhir dunia gua. Bunga kelima membutuhkan jiwa ketiga untuk mekar. Jiwa ketiga menyimpan seluruh ingatan, dan setelah diserap, bunga kelima menciptakan sebuah dunia berdasarkan ingatan penguasa surgawi 7 warna. Ketika Wang Lin masuk, ia menemukan sebuah dunia yang sangat luas dan indah. Langit dipenuhi awan gelap. Di balik awan terdapat 9 matahari. Pegunungan membentang tanpa akhir. Lebih dari 1000 paviliun dan istana giok berdiri di antara pegunungan. Awan tipis menyelimuti gunung. Ratusan bangau terbang di antara awan. Dan sungai-sungai mengalir dari pegunungan menuju kolam dan bercabang ke berbagai arah. Wang Lin telah berada di dunia ini selama lebih dari 2 bulan, tetapi belum menemukan sedikit pun petunjuk tentang pintu asli. Ia duduk di tepi sungai dan melihat pantulannya. Penampilannya telah berubah drastis menjadi seorang pemuda sekitar 18 atau 19 tahun, dengan wajah sangat tampan. Penampilan ini sebenarnya adalah wujud muda penguasa surgawi 7 warna, yang diperoleh Wang Lin karena memasuki dunia berdasarkan ingatannya. Wang Lin menyadari bahwa setelah memasuki bunga kelima, ia telah menjadi bagian dari kehidupan 7 warna. Namun, ia belum sepenuhnya menyatu dengan jiwa ketiga, dan juga tidak bisa menyatu dengannya secara paksa. Ia kemudian menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Dunia ini sebenarnya adalah benua astral abadi sebagaimana yang tersimpan dalam ingatan 7 warna. Meskipun dunia ini adalah ilusi yang diciptakan dari ingatan, segala sesuatu di dalamnya terasa nyata. Energi surgawi di sini juga jauh lebih kuat dibandingkan dunia gua. Bahkan jubah Dao yang dikenakan Wang Lin memiliki perlindungan yang mampu menahan serangan penuh seorang kultivator Ascendan.
Wang Lin semakin menyadari betapa jauhnya perbedaan antara benua astral abadi dan dunia gua. Di dunia bunga kelima, Wang Lin mengambil identitas Sudao, yaitu wujud muda penguasa surgawi 7 warna. Pada masa mudanya, 7 warna belum menjadi sosok yang kejam dan ambisius seperti dirinya di masa depan. Ia berbakat luar biasa, tetapi masih lemah dan tidak memiliki ambisi besar. Karena gurunya selalu melakukan kultivasi tertutup dan bakatnya menimbulkan kecemburuan, ia sering ditindas oleh murid-murid sekte lainnya. Seorang pemuda yang dahulu sering mengganggunya datang menemui Wang Lin. Ia memerintahkan Wang Lin untuk kembali ke sekte karena guru mereka telah keluar dari kultivasi tertutup dan bel penghormatan telah berbunyi 2 kali. Pemuda itu bahkan mencoba menarik Wang Lin dengan kasar sambil mengatakan bahwa ia akan membawa Sudao kembali untuk dihukum sesuai aturan sekte. Namun, Wang Lin bukanlah Sudao yang asli. Ketika pemuda itu mendekat, Wang Lin hanya menatapnya. Tatapannya langsung membuat pemuda tersebut ketakutan dan kehilangan keberanian. Wang Lin kemudian mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Wang Lin memperingatkannya dengan tegas agar tidak pernah memprovokasi dirinya lagi. Setelah itu, Wang Lin melepaskannya dan memerintahkannya untuk mengikuti Wang Lin menuju puncak gunung. Pemuda tersebut sangat ketakutan. Ia menyadari bahwa Sudao yang biasanya dapat mereka intimidasi telah berubah sepenuhnya. Ia bahkan merasakan bahwa Wang Lin benar-benar mampu membunuhnya jika ia terus memprovokasi. Wang Lin berjalan menuju aula besar di puncak gunung bersama pemuda tersebut. Dalam perjalanan, ia merasakan energi surgawi yang sangat kuat memenuhi dunia. Energi tersebut membuat makhluk hidup lebih mudah berkultivasi. Rumput dan pepohonan memiliki kesempatan memperoleh spiritualitas. Dan binatang buas bahkan dapat berubah menjadi manusia. Meskipun Wang Lin tahu bahwa semua ini hanyalah bagian dari dunia yang diciptakan oleh ingatan 7 warna, ia menyadari bahwa kondisi tersebut memang menggambarkan benua astral abadi yang sebenarnya. Ketika Wang Lin mendaki gunung, awan gelap semakin tebal dan mulai bertabrakan. Petir bergerak di antara awan seperti ular perak. Wang Lin menyadari bahwa hujan akan segera turun. Setelah mencapai puncak, Wang Lin melihat sebuah aula raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 kaki. Di depannya terdapat alun-alun yang luasnya lebih dari 10.000 kaki. Di tengah alun-alun berdiri sebuah tungku besar dengan 9 batang dupa setebal lengan yang sedang terbakar. Asap hijau perlahan naik ke langit. Hampir 100 kultivator sudah berkumpul di alun-alun, berkelompok 2 atau 3 orang sambil berbicara. Ketika Wang Lin memasuki alun-alun, hujan mulai turun. Dalam waktu singkat, hujan berubah menjadi deras dan memenuhi seluruh alun-alun dengan tirai air, membuat pandangan terhadap orang-orang di sekitarnya menjadi kabur.